Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Adi Ernanda Gastia di channel Adiar's Fun Programming. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah balik lagi di materi basic programming dengan website ataupun aplikasi dari studio.co.org ini. Nah, jadi kita udah sampai di lesson 23, yang mana topik dari lesson 23 ini adalah text and prompts. Ya, jadi apa sih text and prompt itu? Jadi kita bisa gunakan apa saja, kita akan belajar apa saja di materi ini, kita akan langsung aja masuk ke dalam materinya. Oke, jadi yang pertama ini di sini ada apa namanya sprite orang ya. Nah di sini ada pertanyaan nih, what is your name? Nah kita disuruh ngisi sebenarnya ya. Tapi kita lihat instruksinya dahulu. Jadi di sini kita disuruh memprediksi apa yang akan terjadi uh, dari block code yang tertulis di sini nih. Jadi kita harus memprediksi nih output dari block code ini tuh apa. Oke. Jadi di sini oke, set background, ada sprite dengan lokasi di sini. Nah, from usernya atau di sini ada pertanyaan what is your name untuk variabel nama. Jadi jawaban dari prompt ini what is your name ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama nama. Jadi variabel dari jawaban prompt ini adalah nama. Dan di sini kita akan memberikan perintah ketika when name answered, ketika nama variabel ini dijawab, maka print hello namanya siapa. Oke, gitu teman. Jadi the program, nah ini ya. Jadi jawabannya ini adalah harusnya B ya teman-teman. The program will greet you with the name you type in. Oke, kita akan coba run ya. Oke, benar teman-teman. Jadi misalkan kita di sini Andi. Hello Andi. Oke, jadi gitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman udah mulai kebayang nih sama gimana nanti kita akan belajar apa aja. Oke, jadi kita langsung lanjut ke task yang berikutnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke task ketiga. Nah, di sini kita diminta buat istilahnya itu membuat sprite teman-teman. Oke, jadi make two sprite with different costume, keep each sprite in a different location. Jadi ini gampang aja. Kita sedikit mereview dari kemarin ya. Di sini udah kita set background, misalkan ganti backgroundnya ke sini ya, ke rawa-rawa. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sprite baru. Ya udah, misalkan aku bikin dua sprite. Yang satu ada misalkan ada ini kepiting ya, misalkan ada kepiting. Nah, terus dia lokasinya kita pindahkan ke sini. Nah, terus ada belalang juga, lokasinya kita pindahkan ke sini misalkan. Oke, selesai. Nah, jadi mungkin teman-teman masih keingat dulu di lesson 10 kita pernah belajar membuat sprite bareng-bareng. Oke. Nah, ini sprite kita yang tadi. Nah, di sini disuruh apa? Nah, di sini kita diminta untuk mengeprint ya. Memprint sebuah kata-kata nih, teman-teman. Nah, jadi misalkan kita akan coba langsung print di sini. Oke. Hello everyone. Oke, misalkan hello everyone gini ya. Nah, maka dia akan mengprint hello everyone di sini, teman-teman. Hello everyone gitu. Oke, asik banget. Kita akan langsung lanjut ke stage yang berikutnya. Oke. Oke, jadi di stage kelima ini, oke, sudah ada seperti yang kita buat tadi, juga ada hello everyone di sini. Nah, di sini using text with event. Jadi di sini kita harus menambahkan sebuah event yang dikonekkan atau dihubungkan dengan print yang sudah kita tambahkan tadi, hello everyone ini ya, teman-teman. Oke. Jadi run your program and make the second message appear. Oke, jadi mungkin di sini kita bisa tambahkan event, misalkan ketika diklik up and down, mungkin print hello everyone, dan ketika diklik down ya, kita akan print mungkin have a nice day. Oke, jadi apa yang terjadi apabila kita masukkan perintah seperti ini? Oke, jadi ketika kita klik naik akan muncul hello everyone, dan ketika kita klik turun have a nice day. Oke, asik banget kan teman-teman? Oke. Jadi itu adalah kegunaan dari teks dan prompt. Kita juga bisa menambahkan event ataupun program-program perintah lainnya nih teman-teman. Oke, sekarang udah masuk. Di sini ada sprite baru, dan di sini kita diminta untuk memasukkan variabel nih teman-teman. Oke.
edit to program variable. Oke, jadi ini sebenarnya gampang aja teman-teman. Jadi di sini ada perintah baru yang namanya itu adalah prom user for variable. Jadi prom usernya ini ibaratnya itu untuk mendeclare prom ini itu nanti jawabannya adalah untuk variabel apa. Apabila kita lihat dari block code-nya di sini adalah name. Jadi prom user di sini itu berisi kan nanti itu adalah variabel nama. Jadi nama variabelnya adalah nama gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan event seperti tadi. Ketika nama itu dijawab, maksudnya seperti apa? Maksudnya itu ketika kita mengisi nama kita di sini dan di enter, maka akan mengeprint halo dan mengeprint lagi nama kita siapa. Gitu. Misalkan kita tambahin lagi di sini print. Oke, gini ya. Nah, misalkan halo ini terus koma misalkan have a great day gitu misalkan. Oke, apa yang akan terjadi? Ya, misalkan aku tulis nama Andiar, maka dia akan ngeprint. Oke, ini belum ini ya tadi. Belum terprint ya, teman-teman. Tapi it's okay. Kita akan langsung lanjut ke stage yang berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi. Tapi bedanya di sini adalah jadi di sini itu kita sama seperti tadi, kita bisa menambahkan event. Jadi variabel yang telah di-declare sebelumnya, variabel nama yang telah kita declare dari prom user what is your name tadi, itu kita bisa gunakan lagi. Jadi ketika namanya itu sudah di-answer atau dijawab, maka dia akan print halo Andiar have a great day gitu. Jadi misalkan aku di sini print Andiar, dia akan ngeprint halo Andiar have a great day gitu teman-teman semuanya. Keren banget kan, keren banget. Nah, jadi selain kita bisa tambahkan event dan juga program-program lain dalam text and prompt, kita tuh juga bisa memasukkan teks dan prompt itu mengelompokkannya ke dalam satu variabel, yang mana variabel nanti itu bisa kita gunakan ke dalam program-program yang selanjutnya atau metode-metode yang selanjutnya, teman-teman. Kita kemarin udah belajar metode kan? Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, kalau ini ya, ini seperti tadi ya. Jadi bedanya adalah kita diminta untuk menambahkan lebih dari 2 perintah ya. Di sini misalkan ada halo. Jadi ketika namanya dijawab, itu kita diminta untuk print halo, namanya siapa, have a great day gitu, teman-teman. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa teks di sini. Misalkan aku namain Budi. Halo Budi, have a great day gitu. Jadi di sini ada kombinasi 2 teks dan juga 1 variabel yang telah dijawabkan tadi, teman-teman. Oke, dan kita sudah sampai di topik ke-9. Oke, nah di sini using text for speech. Jadi di sini kita disuruh membuat agar si angsa dan si babi itu ngobrol, teman-teman. Gimana caranya? Ya, caranya gampang aja. Jadi ketika di sini ada add 1 second, ya kita bisa tambahkan untuk sprite angsa. Mungkin kita bisa tambahkan halo babi gitu. Halo babi gitu misalkan ya. Nah, jadi si angsa nanti di detik ke-1 dia akan mengucapkan halo babi, dan di detik kedua, nah si babi akan mengucapkan hai juga angsa, apa kabarmu? Bagaimana kabarmu ya? Oke. Bagaimana kabarmu? Oke. Jadi nanti setelah si angsa menjawab di detik kedua, si babi akan ngomong ya, hai juga angsa bagaimana kabarmu, dan setelah itu di detik ketiga kabarku sebentar ya seperti ini. Oke, kabarku hari ini sangat baik babi gitu. Ini untuk detik ketiga, dan setelah detik keempat si angsa akan berhenti nyimeng ya, wobbling ya. Oke, kita akan coba langsung. Nah, pada detik ke-1 dia akan bikin halo babi, dan juga angsa akan berkata, hai juga angsa bagaimana kabarmu. Seperti itu. Jadi mereka itu kayak ngobrol gitu, teman. Kita bisa tambahkan teks agar program yang kita buat terlihat lebih hidup ya, terlihat lebih interaktif gitu misalkan. Oke. Nah, printing text from prompts. Jadi kita di sini diminta untuk ngeprint teks yang diinputkan dari prompt. Caranya gimana? Seperti yang kita udah pelajarin tadi. Jadi di sini ada prompt. Nah, name this planet. Setelah itu jawabannya itu adalah nama planetnya. Ketika planet dijawab, kita print welcome to apa Earthling. Oke, jadi di sini kita tuh menggunakan variabel yang telah diisikan atau dideclare dalam prompt ini tadi, yang nanti akan diisi oleh user, dan variabel itu nanti akan kita gunakan lagi untuk mengeprint sebuah kalimat nih, kalimat sapaan ya.
Jadi kalau misalkan kita pencet run, oke, jadi nanti kita akan isi coba Mars. Oke. Welcome to Mars, Earthling. Nah, jadi istilahnya tuh kita itu mengeprint ataupun ya menampilkan kembali teks dari variabel nama planet yang telah diisikan di prompt user tadi, teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut ke yang stage berikutnya. Oke, jadi di sini joining text with variable. Oke, jadi ya, ini sama seperti tadi, kita udah pelajarin ini di awal. Jadi kita itu juga bisa mengkombinasikan variabel dari prompt user yang istilahnya ini input dari user ya, dengan teks. Nah, teman-teman. Jadi kita itu bisa kombinasiin seperti tadi. Jadi ketika nama itu dijawab, kita bisa print. Nah, ini teks, greeting my name is. Nah, nama ini merupakan variabel yang telah diinputkan lewat prompt user tadi, the robot. Itu teman-teman. Oke. Run the code and enter name to see what happens. What's the bug? Oke. Fix the bug. Oke, jadi di sini kita tuh diminta untuk mencari bugnya teman-teman. Jadi misalkan coba kita akan run dulu. Nama robotnya mungkin Zaza gitu. Greetings, my name is Zaza di robot. Oke. Is Zaza di robot. Oke. The print message is missing some spaces. Can you figure out where to add them? Oke, jadi kalau kita lihat tadi, greeting, my name is. Nah, ini tuh nggak ada spasinya. Nah, mungkin di sini kita bisa akan tambahkan spasi ya teman-teman. Oke. Oke, jadi tapi di sini kita tidak bisa menggunakan blok-blok lain ya. Oke, jadi kita bisa gunakan sebentar. Oke, jadi untuk menambahkan spasi tadi, greeting my name is, di sini kita bisa tambahkan spasi teman-teman. My name is siapa? Nah, di robot. Jadi sebenarnya ada dua opsi. Kita bisa tambahkan spasi di setelah print sini ya. Ini logika aja ya. Jadi is, nah namanya ini langsung dia karena di sini ada satu spasi, di sini juga ada satu spasi, maka my name is Sasa spasi the robot gitu. Atau kita juga bisa menambahkan blok kosong teman-teman sebenarnya di sini blok kosong untuk ngeprint spasi sendiri. Tapi karena kita tidak disediakan blok lain, jadi ya kita pakai cara seperti ini saja. Oke, misalkan kalau kita run namanya adalah Sasa. Oke, jadi greeting, my name is Sasa di robot. Oke, gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita udah sampai di stage ke-12 ini. Jadi di sini ada ulang tahun ya, teman-teman. Nah, ini variable labels. Ini sama seperti di stage sebelumnya. Jadi di sini kita disuruh mendebug ataupun memperbaiki bug yang ada di sini, teman-teman. Oke, jadi bugnya itu seperti apa? Nah, jadi bugnya atau masalahnya itu adalah ketika kita tuliskan nama kita di sini. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Tapi ini keburu programnya di sini tuh jalan ya. Oh baby. Nah, akhirnya yang umurnya itu nggak ke print teman-teman. Nah, cara menyelesaikannya itu gimana? Sebenarnya gampang aja. Kalau kita lihat di sini ada dua variabel ya, nama dan umur. Nah, untuk mengatasi masalah ini agar istilahnya dua variabel ini nanti dapat terprint otomatis, akhirnya kita di sini gunakan age. Kenapa? Karena age ini merupakan variabel terakhir teman-teman. Jadi when age answered itu otomatis dia akan menunggu nama variabel nama ini teranswer atau terjawab terlebih dahulu. Nah, begitu teman. Jadi kalau misalkan oke, kita akan reset coba ya. Oke, jadi misalkan namanya Andiar. Nah, bener kan? Nah, ini misalkan 15 teman-teman. Andiar, you're turning 15. Oke, keren banget kan teman-teman? Oke, kita akan langsung lanjut ke stage yang berikutnya. Oke, jadi di stage 13 ini kita disuruh apa? You can add big text to your program with the title screen. This block makes the text appear until you replace it or hide it. In this level, you'll use two new blocks. So title screen, title, subtitle. Oke. Oke, make a program that display a title screen and then hides it as. Oke, jadi di sini kita diminta buat misalkan hello guys. Oke, misalkan have a
great day. Oke, misalkan seperti ini. Dan lalu kita diminta agar ini tuh berjalan selama 3 detik ya kalau nggak salah. Oke, jadi mungkin seperti ini. Kita akan coba. Oke, 1, 2. Oke, benar teman-teman. Jadi gampang aja ya. Kita cuman diminta buat membuat tulisan yang muncul dalam 3 detik dan menghilang, teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut ke stage yang berikutnya. Stage 14, prompting for colors. Oke. Di sini kita bisa ganti-ganti warnanya, teman-teman. Jadi, read the code below carefully, add a prompt for the variable called color, run your program and enter the name of color. The background of your project should change that of the color. Oke. Ada black, navy, dark blue, medium blue, blue. Oke, jadi di sini kita bisa ganti warnanya, teman-teman. Oke. Jadi gimana caranya? Kita di sini bisa tambahkan variabel from user. Oke. Misalkan what's the color? Apa warna yang diinginkan gitu. For variabel kita buat color, teman-teman. Oke, jadi apakah ini cukup? Mungkin blue. Oke, jadi biru. Bener teman-teman. Jadi mungkin seperti ini aja. Jadi memang di sini kita tidak tahu ya program dibalik gimana proses warnanya ini ditampilkan. Tapi yang jelas adalah ketika kita ketikkan atau masukkan input dalam promptnya ini, misalkan aku minta warna biru gitu ya, maka layarnya akan berubah menjadi warna biru. Kita tidak tahu gimana proses colornya itu berubahnya seperti apa. Yang penting ini langsung seperti itu, teman-teman. Oke, asik banget. Kita akan langsung lanjut ke stage yang terakhir, teman-teman. Stage ke-15. Oke. Using text prompts and variables. Oke. Nah, ini kita disuruh bikin sprite sendiri ya. Oke, misalkan aku di sini bikin bentar sebelum itu set background dulu, teman-teman. Jadi misalkan nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Jadi saya tidak tahu kenapa. Mungkin ini kita harus nge-input sendiri ya. Oke, jadi mungkin di sini kita harus menginput sendiri sprite dan juga backgroundnya, teman-teman. Ya sudahlah ya, kita akan coba seperti ini saja. Dan ini masalahnya backgroundnya ini. Misalkan aku ganti backgroundnya itu jadi warna aja deh. Nah, misalkan warnanya itu ungu dah. Habis itu pink keunguan ya. Habis itu kita mungkin sprite. Nah, make new sprite di sini. Oke, mungkin gitu aja nggak apa-apa dah. Nah, setelah itu jadi di sini diminta untuk prompt. Kita bikin prompt. Mungkin kita mau bikin prompt seperti tadi ya. What's color do you prefer gitu misalkan. Kita buat variabel color. Kita akan ulangin cara seperti tadi ya, teman-teman. Jadi when color is answered, maka kita change set background color to bentar, nggak bisa ya, nggak bisa teman-teman. Nah, berarti caranya kita bisa tambahkan set jadi ternyata warnanya itu cuma bisa ini aja, teman-teman. Jadi kita mungkin nggak bisa pakai yang kayak gini tadi. Misalkan what, kita buat yang simple aja deh. What is your name gitu. What is your name gitu for variable name gitu misalkan. Nah, habis itu yaudah gampang aja. When name is answer, mungkin print halo. Kalau bisa ditambahkan what's wrong. Kita ganti ke ini ya. Halo.
ini. Great day ya. Oke, terus harus ada apa lagi? Oke, mungkin kita Andiar ya, ini sebenarnya simpel seperti tadi aja. Oke, intinya begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kita udah belajar banyak banget tentang teks dan juga prompt. Kayak kita bisa nambahin teks, kita juga bisa memasukkan teks tersebut itu berdasarkan inputan atau prompt dari user teman-teman. Jadi inputan tersebut kita bisa masukkan dalam satu variabel, misalkan nama gitu. Nah, nantinya variabel tersebut kita bisa aplikasikan, kita bisa implementasikan lagi ke dalam metode-metode dan juga program-program yang lainnya lagi. Jadi lebih simpel dan juga lebih dimudahkan nanti programnya teman-teman. Oke, jadi itu aja materi buat lesson 23 kali ini buat text and prompts. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. See you teman-teman semuanya.